أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Selanjutnya, kategori yang terakhir. Kategori yang terakhir tadi ada fi'il madhi, masa yang lampau, sudah, telah. Ada fi'il mudhari, masa saat ini ataupun masa yang akan saat datang. Al-mudhari, sekarang. Oke, ataupun akan. Sekarang fi'il yang ketiga, fi'il amri. Ya, dan tidak ada fi'il nahyi. Adapun yang ada fi'il nahyi itu fi'il mudhari yang kemasukan lamun nahyi. Fi'il mudhari yang kemasukan adatul jazmi an-nahyi, huruf lam yang bermakna larangan sehingga menjadikan fi'il mudhari tersebut menjadi jazm. La tadhhab, janganlah kamu pergi. Oke, aslinya tuh fi'il mudhari yang kemasukan la. Yang lain ikutan follow yuk. Yang kemasukan huruf la. Yang kemasukan huruf la, yang la ini adalah an-nahyi, larangan, melarang. Sehingga aslinya tadhhabu menjadi jazm, majzum, la tadhhab. Oke, maka dari itu kenapa sih kalau teman-teman belajar nahwu tidak akan menemui sebuah mu'alif yang dia tuh menyatakan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il nahyi. Tidak ada ya. Contoh pertama, il'ab bil qurrah, bermainlah dengan bola. Ini dari kata la'iba. Yal'abu, masdarnya la'bun. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. At'im, berikan makanlah, qittaka, kepada kucingmu. At'im, berikan makanlah, berasal dari kata at'ama yut'imu, memberikan makan. At'ama yut'imu. Nazif, berasal dari kata nazzafa, bersihkanlah ya. Masdarnya tanzif. Nazif thiyabaka, bersihkanlah bajumu. Nam, nah apa ini nam? Nam itu nama yanamu, tidurlah, mubakkiron, tidurlah di awal waktu. Tamahal fisayri. Nah, coba teman-teman bantu nomor 5 terjemahkan. Nomor 5 diterjemahkan. Tamahal fisayri ya. Saya mau minum dulu. Teman-teman bantu terjemahkan, jawab di kolom komentar. Nanti akan saya cek jawabannya di kolom komentar. Punya mimpi masuk IDAT Lipia? AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa Syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Ziyad, pelan-pelanlah ketika berjalan. Mumtaz. Makanya kan ada cara untuk bilang pelan-pelan. Mahlan. Ini fi'il amarnya. Tamahal, pelan-pelan. As-sayyid, berjalan. Saro yasiru. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yasiru, berjalan, menyusuri. Ajid mad'a at-ta'am,
ajid mad'a at-ta'am. Ini ajid juga adalah fiil amr ya. Semuanya il'ab, ad'im, nadhif, nam, tamahal, ajid adalah fiil amr. Sekarang pertanyaannya, apa definisi dari fiil amr? Apa yang membedakan dari fiil amr dengan fiil mudhari? Kalau kita langsung lompat, lihat di sini. Kata kunci yang membedakan antara fiil amr dengan fiil mudhari, kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in. Dia meminta untuk mengerjakan sesuatu. Fiil amr zamannya zaman mustakbal. Di waktu Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari AOS Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 175 05508. Jangan sampai kehabisan. yang akan datang. Fi'il mudhari waktunya juga waktu mustakbal kalau pakai sin dan saufa. Lalu apa yang membedakan keduanya ini? Yutlabu bihi husulu syai'in. Fi'il amr akan meminta untuk melakukan suatu perbuatan. Fi'il mudhari tidak meminta melakukan suatu perbuatan, hanya mengkabari saja. Oke? Fi'il amr yutlabu bihi husulu syai'in. Fi'il mudhari tidak ada permintaan untuk melakukan sesuatu, hanya mengkabari saja. Zamannya sama-sama mustakbal, zaman yang akan datang. Amr juga termasuk mustakbal. Amrin, fi'il amrin. Ya. Fi'il amrin. Cuman bedanya mudhari tidak meminta melakukan sesuatu. Kalau amr itu yutlabu bihi husulu syai'in. Sama-sama waktu yang akan datang, tapi bedanya amr meminta mengerjakan suatu pekerjaan. Al-bahthu, al-kalimatul ula, kelompok kata yang ada di depan kalimat, ya, il'ab, at'im, nadhif, semua kelompok kata ini af'alin adalah af'al, adalah fi'il-fi'il. Oke. Li'anna kullal minha yadullu ala husuli amalin. Nah, ini penulis masih terus-menerus enggak bosan-bosannya untuk memaksa pelajarnya mengingat terus apa sih definisi fi'lun. Yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Ya, kalau teman-teman ikutan live yang kemarin kita membedah ya, apa itu definisi isim, apa itu definisi fi'il, apa itu definisi harfin. Nah, ini si penulis tidak bosan-bosannya terus diulang-ulang definisi ta'rif hadnya fi'il biar pelajarnya itu enggak cepat lupa. Oke. Wa idza tabbarna hadhil af'al wajadnaha al-mutakallim fi kullin minha. Kita mendapati seorang pembicara dalam semuanya. Dalam semua konteks kalimat ini. Ngapain si pembicara? Yatlubu minal mukhatabi wa ya'murhu an ya'ta'amalan fi zamanil mustaqbal. Maksudnya apa? Gini. Mutakallim, orang yang sedang berbicara kalimat ini, ya, at'im qittaka idhab ila as-suq. Mutakalim ini yang berbicara, idhab ila suq. Yatlubu, pertama dia meminta. Yatlubu minal mukhatab, ini dibacanya mukhatabi. Beda mukhatab dengan mukhatib. Kalau teman-teman pakai kasroh, itu ismul fa'il, orang yang sedang berbicara. Kalau mukhatab itu ismul maf'ul, orang yang sedang diajak bicara. Berarti si mutakalim ini meminta kepada yang sedang dia ajak bicara
wa ya'muruhu dan memerintahkannya, wa ya'muruhu an ya'ta amalan dan memerintahkannya untuk melakukan sebuah perbuatan amalan fi zamanil mustaqbal di waktu yang akan datang. Maka dari itu fi'il amr akan selalu meminta kepada lawan bicara, setelah itu meminta untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan fi'il mudhari tidak meminta apapun darinya. Wa min ajli dzalika, min ajli dzalik ada di surat apa nih? Surat Al-Maidah. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan binafsin. Dan oleh sebab itu dinamakan menjadi yusamma, dinamakan kullu fi'lin min hadil afan fi'lun amrin, menjadi fi'il amr. Oke? Sampai sini beres ya, karena yang setelah ini akan cukup sulit nih. Fal fi'lu il'ab fil mithali awal yutlabu bihi minal mukhatab ityanul la'ab fi zaman mustaqbal. Sekarang gini teman-teman, kalau kita bertanya-tanya pada fi'il amr, il'ab, at'im, nadhif, nam, tamahal, ajid, idhab, kul, siapa fa'ilnya? Apakah si mutakallim yang menjadi fa'il? Bukan. Apakah si mutakallim yang menjadi fa'il? Salah. Yang menjadi fa'il adalah domir mustatir wujuban takdirhu anta. Oke, kalau satu anta, kalau dua fa'ilnya itulah si alif, idhaba ila fir'auna innahu tagha, idhaba fa'ilnya menjadi alif. Tapi kalau untuk kategori mufrad, idhab anta, fa'ilnya adalah domir mustatir takdiru anta. Oke, kebanyakan orang tahu fa'ilnya itu domir mustatir wujuban takdiru anta, tapi nggak mengetahui kenapa fa'ilnya itu anta. Sekarang gini, saya bilang idhab ila asuk, kira-kira yang melakukan kepergian itu siapa? Saya atau orang yang saya suruh? Orang yang saya suruh, mukhotob, orang yang saya ajak bicara. Dan orang yang saya ajak bicara adalah orang yang berhadapan dengan saya, maka pakai domir mukhotob anta, izhab anta. Maka yang fa'ilnya itu adalah orang yang disuruh. Oke? Contoh lainnya, kul, makanlah. Kul anta, siapa yang melakukan perbuatan makan tersebut? Kamu. Kul anta, domir mustatir wujuban takdiru anta. Ya, maka fa'ilnya itu anta. Tapi kalau sudah musanna, idhaba fa'ilnya alif. Ya, aliful itsnain, domir aliful itsnain mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Idhabu, ya, fa'ilnya siapa? Wawul jamaah domirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu ya. Jadi fi'il amr meminta perbuatan sesuatu, akan tetapi si fa'ilnya itu adalah si orang yang disuruh, bukan si mutakallimnya. Ingat, bukan si mutakallimnya. Annal mutakallim fi kulli minha yadlubu, meminta. Oke? Oke, yang sebelah sini tidak perlu kita baca ya, karena itu sama saja, pembahasannya sama saja. Hanya beda contoh saja. Ingat baik, fi'il amr itu huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu amalin fi zaman mustaqbal. Pastinya waktu dari fi'il amr adalah waktu yang akan datang. Saya memerintah teman saya untuk pergi ke pasar. Sekarang pukul 13.25. Idhab ila as-suq. Pastinya dia pergi ke pasar itu 13.26.
di waktu yang akan datang ataupun 10 detik yang akan datang, maka dari itu fi'il amr waktunya pasti mustakbal, tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah waktu yang saat ini, karena waktu untuk saat ini ataupun al-hadir adalah miliknya fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari saja. Lampau fi'il madhi, fi'il mudhari itu saat ini, al-hadir mustakbal yang akan datang dipegang oleh dua fi'il, Yang lain, mudhari dan amr. Mudhari dan amr. Mudhari itu sesuai konteksnya. Kalau pakai saufa dan sin maka dia akan datang. Kalau nggak ada saufa, nggak ada sin, nggak ada al-an, maka pendapat yang lebih kuat adalah al-hadir. Tapi kalau amr itu sudah pasti mustakbal. Ya, bedanya amr dengan fi'il mudhari adalah bagaimana meminta perbuatan tersebut. Kalau fi'il amr itu pasti meminta untuk melakukan perbuatan amr, kalau mudhari itu tidak meminta melakukan perbuatan. Lalu apa saja tanda-tandanya? Ya. Kalau di buku ini tidak diberikan tanda, karena nanti pasti ada orang yang berpikir, apa tanda pembedanya? Apa tanda pembedanya antara fiil-fiil tersebut, ya? Kalau teman-teman yang belajar alfiyah itu diringkas. Kalau fiil madhi bita fa'alta wa atats, ya, wa yaf'ali. Kalau fi'il madhi itu ada huruf ta yang di depannya, bisa bertemu dengan huruf ta. Dhahabta, dhahabats, dhahabtum, dhahabtuma, dhahabti. Bita fa'alta wa atats, ta'us sakinah. Ta'us sakinah itu untuk fi'il madhi, tanda cirinya. Kalau fi'il mudhari bisa bertemu dengan ya al-mukhatabah. Oke? Afwan, ini bukan fi'il mudhari, ini fi'il amr. Ya al-mukhatabah dan juga nun taukid dan nun niswah, fi'il mudhari. Oke? Itu untuk ciri dari dua fi'il tersebut, fi'il madhi dan fi'il amr. Fi'il madhi bisa bertemu dengan ta sukun dan ta al-mutaharrika. Fi'il amr bertemu dengan ya'ul mukhatabah dan nun niswa. Adapun fi'il mudhari bisa memasuki sin dan saufa dan al-an. Gak mungkin sin, saufa dan al-an itu masuk ke fi'il madhi ataupun ke fi'il amr. Oke, kita akan mencoba latihannya. Mana nih latihannya? Nah, ini dia. Jana al-fallahu qutnahu wa ba'ahu thumma ishtara bi ba'di thamanihi ma yahtaju ilaih. Pertanyaannya buat teman-teman, yahtaju fi'il madhi, fi'il amr atau fi'il mudhari. Yang saya kasih warna hijau. Yahtaju fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Ya, coba jawab di kolom komentar. Bagus, betul jawabannya mudhari. Tapi coba lebih detail lagi. Mengapa teman-teman menjawabnya fi'il mudhari? Kenapa enggak fi'il madhi? Kenapa enggak fi'il amr? Salah satu cirinya apa tuh? Di depannya hurufnya huruf apa tuh? Kenapa teman-teman memilih jawaban fi'il mudhari? Tidak memilih fi'il madhi, tidak memilih fi'il amr? Alasannya apa? Karena ada huruf ya. Mumtaz Ibu Dinar, barakallahu fik. Teman-teman yang lain karena didahului huruf mudhara'ah. Mumtaz Fiyoz. Oke. Karena yahtaju ya domir. Mumtaz. Jana fi'il madhi, al-fallah isim, lafdhun yadullu ala syakhsin,
Semua lafaz yang disandarkan kepada manusia isim. Lebih terperincinya lagi adanya alif lam. Karena alif lam adalah tanda isim. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Al-fallah. Qudnahu. Kalau ada sebuah ya, qudnahu. Kalau ada sebuah kalimat yang bisa menjadi objek, maka dia itu adalah isim. Qudnahu wa ba'ahu. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman, ba'a artinya apa? Dia fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Jelaskan alasan teman-teman memilih jawaban fi'il tersebut. Ba'a artinya apa? Artinya apa? Fi'il madhi, amr atau mudhari? Alasannya kenapa? Menjual, fi'il mandi, fi'il madhi ya, bukan fi'il mandi. Ba'a artinya menjual. Betul, ba'a artinya adalah menjual dan dia masuknya kategori fi'il madhi ya, fi'il madhi. Dan alasannya kenapa dia bisa diambil fi'il madhi, lihat baik-baik, tidak ada di depannya ahruful mudhara'ah, didahului dengan huruf ba. Ahruful mudhara'ah kan 4 tadi, anita ya, tidak ada huruf mudhara'ah, dan juga diakhiri dengan fathah di akhirnya nih, ba'a, bukan sigat fi'il amr. Lanjut. Al-bai'u adalah masdarnya. Ini teman-teman dapati di surat apa? Surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir, halaman terakhir. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli sedangkan Allah mengharamkan riba. Tsumma ishtara bi ba'di thamanihi ma yahtaju ilai. Nadhara at-tiflu ila at-ta'iru, at-ta'iro atau at-ta'iri. Ila at-ta'iro dengan fathah, at-ta'iru dengan dhammah, at-ta'iri atau dengan kasroh dibacanya ya. Jar, kata Ibu Dina ta'iri, kata Strau ta'iri, kata Amir ta'iri, kata Hermawan ri, tori sebagai majrur mumtaz. Lihat di sini ada harfu jar, ila. Setelah huruf jar pasti isim. Setelah huruf jar pasti isim. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Walismu qad khussisal bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Isim itu sudah dikhususkan mendapatkan jatah jar, sedangkan fi'il sudah dikhususkan mendapatkan jatah jazm. Oke? Jatah jazm. Kalau teman-teman hafal alfiah pasti tahu tuh bait yang itu. Walismu qad khussisal fi'l, walismu qad khussisal bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Maka dari itu kalau ada isim, kalau ada fi'il, kalau ada harfu jar, pasti setelahnya isim. Entah itu ismul fa'il wazannya, entah itu ismul masdar wazannya, entah itu ismul maf'ul, isim dzat, isim sharih ya, atau isim ghairu munsharif, pastinya setelah harfu jar itu harus isim. Ila at-ta'iri, dibaca ila at-ta'iri. Nadhara tiflu ila at-ta'iri. Anak kecil melihat kepada at-ta'iri. Apa itu? Burung. Wa huwa yuhalliqu. Nah, halaqa yuhalliqu artinya apa tuh? Halaqa yuhalliqu. Halaqa yuhalliqu artinya apa tuh? Ya. Sedangkan si at-tor wahua, nah kata wahua ini menjadi robil, penyambung untuk hal, untuk keadaan. Oke? Si anak ini melihat burung dalam keadaan apa? Dalam keadaan
itu alaqa, kalau terkait, terikat, terkait, alaqa. Dalam keadaan apa? Wa huwa yuhalliku, dan dia melambung tinggi. Melambung tinggi. Teman-teman kalau nonton Piala Dunia, pakai channel Arab ya, pakai channel Arab itu nanti ada komentator tuh bilangnya apa? Al-Qura muhallaqa. Bolanya melambung tinggi. Ya. Wa huwa yuhalliku. Halaqa, melambung tinggi, fis samai, di langit. Fa ahabba an yatira mislahu. Maka si anak itu ahabba, suka, an yatira. Nah, ini fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? An yatira. Fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Alasannya kenapa? Fi'il mudhari, kata Al-Fadl fi'il mudhari, betul ya, fi'il mudhari karena didahului dengan huruf ahruful mudhari, yaitu huruf ya ini. Huruf ya. Tara yatiru, terbang. At-ta'irah tatiru fis sama. Pesawat itu terbang di langit. Tara yatiru, terbang. Ta'ir, burung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi. Tidaklah satupun binatang melata di tanah, di bumi, dan juga burung yang terbang dengan sayapnya, janahaihi ya, illa umamum amsalukum, sama sepertinya umat seperti manusia. Nomor 5, lihat nomor 5. Ar-Raqmu al-Khamsah. Nomor yang kelima. Udkhul al-bustana. Wa matti' nafsaka bimanzarihi. Wa la ta'bath bi azharihi wa thimarihi. Udkhul al-bustana, masuklah ke kebun. Wa matti', senangkanlah dirimu, bimanzarihi. Apa arti dari kata al-manzar? Ya, apa arti dari kata manzar? Pemandangan. Mumtaz, barakallahu fiik. Senangkanlah dirimu, bimanzarihi, dengan pemandangan kebun tersebut. Wala ta'bath bi azhari wa thimari, dan jangan bermain-main, abath, dan jangan bermain-main terhadap apa? Azhar, jamak dari kata zahra, jamak dari kata samar. Ya, jangan bermain-main dengan bunga yang ada di kebun tersebut, dan jangan bermain-main dengan buah-buahan yang ada di kebun tersebut. Abath, bermain-main. Ya. Sama seperti la'iba, tapi kalau abath ini lebih parah bermain-mainnya. Teman-teman kalau menghafal surat Al-Mu'minun, di akhir suratnya itu apa? Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abathaun, dalam keadaan bermain-main? Udkhul. Ini sukun bertemu sukun, berarti udkhulil bustana. Sekarang pertanyaan, udkhul ini fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr?
Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il amr. Kenapa kita memilih jawabannya fi'il amr? Kenapa enggak fi'il mudhari? Kenapa enggak fi'il madhi? Udkhulil bustana. Karena dia meminta perbuatan start. Mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang pertanyaannya, kalau di sini ada fi'il amr, kalau di sini ada maf'ulun bih, si al-bustana ini menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah al-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Di mana fa'ilnya? Udkhuli al-bustana. Mana fa'ilnya? Yang namanya fi'il perlu fa'il. Yang namanya kata kerja perlu subjek. Predikat perlu subjeknya. Di mana fa'ilnya? Udkhul ini mana fa'ilnya? Ibu Dinar cuman jawab kamu. Beauty girl diri sendiri. Ayo. Berarti masih kurang paham tuh sama yang tadi saya jelaskan. Di mana letak fa'il dari fi'il amr? Di mana letak fa'il dari fi'il amr? Domir mustatir takdiru anta. Mumtaz, ya. Jadi fa'ilnya itu adalah domir mustatir takdiru anta. Ketika kita menyuruh seseorang untuk masuk ke kebun, ya, masuk ke kebun. Coba kita bayangkan, kita lagi di pedesaan, kemudian adik kita lagi diem nih, kita bilang masuklah ke kebun. Kira-kira yang masuk itu kita sebagai pembicara atau si adik kita yang sedang kita ajak bicara? Si adik kita. Adik kita itu domirnya, kata gantinya adalah mukhotob, anta. Jadi yang fa'il dari masuknya itu, fa'il dari udkhul ini adalah si orang yang diajak bicara, anta. Maka fa'ilnya adalah domir mustatiru takdiruhu anta. Oke, ini yang nomor 6 cukup menantang nih. Uktubil jumal al-atiyah. Tulislah kalimat berikut ini ba'da taghyir, dengan pergantian dari fi'il madhi kepada fi'il mudhari. Ya, ini saro fi'il madhi, ini toro fi'il madhi, ini safara fi'il madhi, ini marida itu fi'il madhi, nazala juga fi'il madhi, atisha fi'il madhi. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi fi'il mudhari. Yang nomor 1 akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Teman-teman akan menjawab nomor 2, 3, dan 4. Nomor 1, sarol kitaru, berjalan kereta tersebut. Telah berjalan kereta tersebut. Al-kitaru kereta, berjalan, saro itu berjalan. Sekarang kita ubah menjadi fi'il mudhari. Pertama, al-qitaru itu adalah isim mudzakkar. Maka kita pakainya huwa, iya. Bukan pakai huruf ta, karena kalau huruf ta itu hiya yang muannas. Kemudian kita jadikan sinnya di depan. Yasiru. Kenapa ini dipilihnya huruf ya? Karena ini huruf illah. Si alif ini menjadi huruf ya. Yasiru al-qitaru. Yasiru al-qitaru. Sedang berjalan kereta tersebut. Oke. Saro al-qitaru diubah menjadi yasiru al-qitaru. Sedang berjalan kereta tersebut. Sekarang coba teman-teman jadikan nomor 2. Nomor 2. Toro as-saqru menjadi fi'il mudhari. Toro as-saqru. As-saqru.
Yatiru, yatiru, yatiru. Mumtaz ya. Sekarang pertanyaan, as-sokru itu apa? Elang. Toro as-sokru, telah terbang elang tersebut. Sekarang diubah menjadi fi'il mudhari, yatiru. Yatiru as-sokru, sedang terbang elang tersebut. Safaro walidi, safaro walidi, berarti menjadi yusafiru walidi. Pertanyaan kepada teman-teman, pertanyaan. Ini al-qitaru pakai alif lam, ini as-sokru pakai alif lam. Kok ini gak pakai alif lam? Ayo, kenapa gak kita bilang safaro al-walidi, yusafiru al-walidi? Kenapa? Why? Kata Ummu Dinar karena ada huruf ya. Kata Abdullah idofah. Kata Ummi Hani idofah. Ikutan Mumtaz. follow yo. Ini adalah idofah, penggabungan dua kata. Dari kata walidun, bapak, plus ana, bapaknya saya. Walidun ana. Gak mungkin kita bilang bapak saya. Oh, bapak saya. Bapak itu walidun, saya itu ana. Walidun ana, salah. Abun ana, salah. Untuk menggabungkan dua kata ini, dua kata walidun dan ana, itu harus digabungkan menjadi domirnya, domir yang berbeda. Walidun plus ya, walidi, walidi. Oke? Karena ya itu temannya adalah kasroh, sama seperti mad tabi'i ya. Nuhiha, nuhiha ya, hamzah dengan waw ya, fathah dengan alif, kasroh dengan huruf ya. Kalau terjadi pelencengan itu namanya madlin. Li'ila fi Quraisy, huruf harokat fathah bertemu huruf ya. Abawai, abawai, huruf fathah harokat fathah bertemu huruf ya, itu madlin. Karena ini dalam metode bahasa Arab, maka dijadikan kasroh. Walidi, bapaknya saya, bapakku. Dan idofah, kaidah yang harus teman-teman hafalin baik-baik, idofah itu sudah ma'rifah. Idofah itu sudah menghasilkan ma'rifah, sehingga tidak perlu lagi adanya alif lam di sini, bahkan dilarang, nggak boleh maruk ya. Alif lamnya tidak boleh hadir karena sudah ada idofah dengan harfu ya domir mutakallim. Nomor 5, nazala al-mataru, telah turun hujan. Kalau al-mataru hujan, Syukron kalau follow. matarun Ikutan follow yo. artinya apa? Nazala al-mataru, telah turun hujan. Kalau matarun artinya apa? Pesawat, kurang tepat Ibu Dinar. Pesawat itu to'iroh. To'iroh. Matarun, bandara, betul Ferza ya. Matorun itu tempat turunnya pesawat, bandara. Jadi tipis banget nih perbedaannya. Al-mator tanpa alif, matorun dengan alif ya. Itu hebatnya bahasa Arab. Nazala al-mator, telah turun hujan. Atisha az-zar'u, kehausan tanaman, tanaman tersebut telah kehausan. Maridho, sedang sakit si anak laki-laki tersebut. Oke. Ingat betul-betul ya, ini semua fa'ilnya pakai alif lam, pakai alif lam, pakai alif lam. Tapi di sini walidi tidak pakai alif lam. Oke. Walidi tidak pakai alif lam. Boleh nggak kita menyatakannya walidui?
karena dia itu marfu' bid-dhammatil dhahiratu ala akhirih. Tidak boleh, ya, karena sulit bagi bangsa Arab untuk mengucapkannya. Safaro walidui, ya, zahaba walidui, ya, nggak bisa, nggak enak didengarnya. Maka dari itu ya sudahlah, ngalah saja menjadi kasroh. Tapi nanti dalam i'rabnya berbeda. Walidi, ya, fa'ilun marfu'un bid-dhammati al-muqaddaratu alal akhirih, ya, listighalihi, karena ada istighalnya bersatu dengan idhofah yang lainnya. Itu nanti pelajaran yang lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman tidak perlu dipusingin. Intinya ingat saja, kalau kaidah dalam bahasa Arab susah langsung dipermudah. Ada hal yang susah langsung dipermudah. Makanya kenapa sapaan bangsa Arab ketika bertemu dengan orang itu apa? Ahlan wasahlan. Kami menganggap kamu sebagai ahlan, keluarga, wasahlan, dan akan kami permudah urusan kamu. Sapaan dalam bangsa Arab. Itulah mengapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita di nahwu pada bagian al-fa'il, subjek, orang yang melakukan perbuatan. Siapa itu al-fa'il, bagaimana definisinya, apa i'rabnya. I'rab al-fa'il itu kan ada 4. Kalau aslinya itu dengan dhammah, marfu'un bid-dhammatil dhahiratu ala akhir li annahu isim mufrad, ataupun li annahu isim jamak taksir. Oke. Alamatul far'iyahnya itu dengan alif li annahu isim mutsanna. Alamatul far'iyah itu dengan wawu li annahu jamak mudzakkar salim, ataupun dengan wawu li annahu asmaul khamsah. Ya, far'iyahnya itu. Baik teman-teman, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita karena waktunya nih sudah habis nih, sudah 00. Kalau teman-teman nggak sadar nih, tadi waktunya itu dari 1 jam 20 menit. Saya mencoba 1 jam 20 menit untuk nge-live pembelajaran nahwu dengan kitab apa? Dengan kitab An-Nahwu Al-Wadih. An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah lil marhalah al-ibtidaiyah, untuk pemula. Jadi makanya tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu sulit. Kalau mau yang lebih sulit, alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillaha khairal maliki. Terus ke bawah, kalamun lafdzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ya. Tapi karena di sini untuk yang pemula saja, tidak perlulah khayalak umum untuk mempelajari alfiyah terlalu berat. Intinya kaidah-kaidah yang mudahnya saja. Biasanya alfiyah itu untuk siapa? Untuk para mahasiswa yang mempelajari bahasa secara detail. Kapan alfiyahnya Ustadz? Sudah tidak, ya. Dulu saya pernah mengajar daurah alfiyah sampai 8 kali sampai bait ke-36. Tapi di bait 36 itu saya sudah stop. Sekarang saya lebih condongnya mengajarnya apa? Mengajar yang pemula saja. Daurah nahunya untuk pemula. Kebetulan hari ini perdana banget dibuka daurah nahwu dasar untuk pemula seri ke-1. Belajar nahwu dari nol banget, dari dasarnya banget, tapi pakai bahasa Indonesia. Nanti saya menjelaskannya pakai bahasa Indonesia, modulnya juga pakai bahasa Indonesia. Lihat di sini. Memakai bahasa Indonesia, tidak perlu takut tidak bisa bahasa Arab. Konsep diajarkan dalam bahasa yang kamu pahami, yaitu bahasa Indonesia, tapi contoh sama definisinya tetap bahasa Arab aslinya. Nanti ada modul PDF-nya, bukan cuma ngedengerin pakai kitab, enggak. Ada modul PDF yang sudah saya buat. Nanti boleh di print, boleh disimpan, ya, boleh diajarkan lagi kepada orang lain. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas adalah al-kalimah wa aqsamuha. Kata dan pembagiannya saja. Masih 0 ya, masih seri pertama ya, maka dari dasar. Waktunya Senin 29 Juni sampai Rabu, 3 hari berturut-turut. Pagi jam 8:30 sampai selesai. Ini biasanya kalau saya ngajar itu 2 jam sampai 3 jam. Berarti
jam setengah 9 sampai ya jam setengah 11. Kalau orangnya tidak bisa hadir, tersedia rekaman. Kalau orangnya tidak bisa hadir, tersedia rekaman yang bisa ditonton di YouTube. Kalau teman-teman buka nih AOS Academy, ini kan sudah 3 tahun ya. Ini kita sudah punya YouTube 500 video. Ya, 500 video saya mengajar entah bahasa Arab, entah syariah, entah nahwu, itu banyak sekali. Nah, teman-teman silakan kunjungi Arabic Online Study, oke? Kemudian fasilitasnya PDF, catatan materi, ada rekamannya, sertifikat bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sertifikat bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nanti ada soal latihan. Sudah mendengarkan saya menjelaskan materi, ada soal latihannya untuk mengasah teman-teman. Ya, dan yang terakhir ada latihan syafahinya. Jadi bukan hanya sekedar latihan tulis, ada latihan praktek lisannya. Yang paling penting lagi gratis mendaftarnya nih, gratis. Oke. Di mana nomornya? Di sini nomornya. Oke, ataupun teman-teman bisa klik link di bio. Link di bio ya. Nanti ada mendaftar daurah nahwu pemula. Kenapa teman-teman harus ikut? Tadi saya bilang pakai bahasa Indonesia, ada modulnya dan langsung praktek, nggak mendem aja ilmunya di sini, langsung dipraktek. Selesai materi langsung ada latihan soal, bukan cuma teori tapi benar-benar diuji pemahamannya. Nanti latihan soal itu ada nilainya. Dari nilai tersebut ada rapotnya. Dari rapot itu ada sertifikatnya. Yang paling penting ada latihan lisannya, syafahi. Nanti ada praktek lisannya bersama saya ya. Terakhir mendapatkan sertifikat, cocok untuk portofolio perjalanan belajar kalian ya. Testimoninya dulu saya mengajar daurah nahwu alfiyah itu sudah banyak sekali. Ya, di sini teman-teman bisa baca testimoninya. Testimoninya teman-teman bisa mendaftar di sini. Oke. Di sini. Ini jadwal yang kita pelajari al-kalimah, aqsamul kalimah, isim beserta tanda-tandanya. Kalau di live itu nggak dijelaskan tanda-tanda isim, tapi di daurah ini dijelaskan fiil bersama pembagiannya dan bersama tanda-tandanya, al-harf bersama jenisnya. Oke, cocok untuk pemula yang belum pernah belajar nahwu sama sekali, karena kita dari dasar, dari bawah banget. Buat pelajar, buat mahasiswa, buat umum, buat usia 15 sampai 40 tahun ataupun 15 sampai 50 tahun ya. Pendaftarannya dari hari ini 16 Juni sampai 28 Juni, cuma 2 pekan doang. Hari pertama Senin 29 Juni jam setengah 9 materi pertamanya. Hari Selasanya pembahasan soal. Hari Rabunya praktek syafahinya. Semuanya pakai Zoom meeting. Oke. Nanti ada rapot nilai, ada sertifikat bahasa Arab dan Indonesianya insya Allah. Nanti link pendaftar yang ini ya. Link pendaftar yang ini, nomor adminnya yang ini. Oke. Tapi teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait program daurah nahwu ataupun live pembelajaran nahwu kita kali ini? Kita coba sambil saya menunggu pertanyaan, kita coba memurojaah apa saja yang sudah kita pelajari ini. Taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Fi'il dibagi berdasarkan waktunya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Ya, fi'il madhi pun terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi kullu fi'lin yadullu ala husni amalin fi zamil madhi. Semua kata kerja yang menunjukkan telah tercapainya sebuah kegiatan di waktu yang masa lampau, itu fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Kullu fi'lin yadullu ala husnil amalin fi zamil hadir awil mustaqbal. Semua fi'il yang menunjukkan terjadinya sebuah kegiatan di waktu saat ini ataupun di waktu yang akan datang. Kalau di waktu saat ini ada tandanya yaitu al-an. Al-an itu banyak banget di Al-Quran, ada 2 ayat. Al-ana khaffafallahu alaikum wa alima anna fikum du'afa, surat Al-Anfal, ataupun surat Yunus. Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjiluka bi badanik litakuna liman khalfaka ayah.
Ya, al-hadir itu tandanya adalah al-an, al-an. Tapi kalau al-mustaqbal tandanya ada huruf sin dan saufa. Sin dan saufa. Dan fi'il mudhari harus didahului dengan 4 huruf. Salah satu dari 4 huruf. Hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, nun, ya, dan ta. Salah satu aja, salah satu. Gak mungkin rakus dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya. Kalaupun ada yang ada huruf ganda, ta, ataupun hamzah 2 kali, hamzah yang pertama itu pasti harful istifham. Ya, harfu istifham. Ataupun huruf ta-nya itu ta asliyah fiilnya. Yang lain Tatakallamu, tatahaddatsu. Ta yang pertama ahruful mudharaah, ta yang kedua asliyah fi'linya, oke? Dan konteks fi'il mudhari tidak meminta melakukan perbuatan. Sedangkan konteks fi'il amr apa? Kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in, meminta melakukan sesuatu. Fi zaman mustaqbal, fa'ilnya adalah domir anta. Kalaupun musanna itu fa'ilnya adalah aliful itsnain dan lain-lainnya. Dan waktu untuk fi'il amr itu pasti mustaqbal. Setelah orang itu berbicara memerintah, baru orang yang diajak bicara melakukan sesuatu tersebut di waktu yang akan mendatang, maka dia dikategorikan fi'il mustaqbal. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada al-fa'il di esok hari, entah itu di pagi hari ataupun di siang hari, insya Allah. Ini 3 lagi teman-teman, tanggung nih ya, 3 lagi nih, 3 orang lagi 100%. Yuk yang belum follow, di follow dulu akun AOS-nya biar gak ketinggalan info kelas gratis, biar gak ketinggalan info ilmu lain-lainnya. 2 lagi nih, 2 lagi, tanggung banget nih saya tutup. Syukron sudah follow. Nah, satu lagi nih, 100%. Satu lagi. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Terima kasih Ummu Hani yang sudah menjadi follower ke 1800 dan Mita menjadi follower ke 1801. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nanti malam live enggak? Iya, malam live. Siang ataupun pagi ataupun siang nahwu. Malamnya bahasa Arab, memperbanyak mufradat ya, memperbanyak mufradat dan latihannya. Itu malamnya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Malam jam berapa? Habis Isya, WIB. Ya, saya orang barat, saya orang Bogor. Habis Isya WIB. Habis Isya ya 7:30 atau jam 8 lah. Insya Allah. Oke. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على حسن اهتمامكم.